Oh ya lah. Ya. Halo Tigan. Bibi. Kori. Hei, Karo. Gimana Karo? Halo. Halo. Sehat Krina? Oke. Sehat Karo. Sehat nih. Ngumpul di rumah manusia. Ini kayak aku di mana dong, di atas? Halo, Karo. Hai. Baju merah. Baju merah ini aku kan aku ingat. Lupa. Hah? Sita bedana lo dah. Halo. Halo. Sehat Krina? Sehat. Sehat. Oke, baguslah. Kalau berubah arus, kayak berita deh. Kayak berita. Halo, kayak berita nak. Sehat. Baik, lah. Buat kalau Justinena. Kayak ini anak ke. Kurang pemegih. Nande Rukaroe berubah arus. Dua aja. Dua berubah arus siapa? Dua aja deh. Siapa? Setengah ras muda. Lo kepesemuda. Dua. Malam. Oh, ya. Itu Kak, lebih terang di situ Mama Kak. Si Nasya Bang. Ini Nasya. Dadah. Tuh, Karo nih, Nek Karo tuh. Nasya kota ya, udah saya tuh Nasya. Halo. Dadah, Nasya. Ayo nih. Abang. Beruginting na ke. Ya. Bibi, sehat Bi. Sehat Bi. Bibi Jonathan. Sehat. Tigan sehat. Halo Tigan. Oh, makanya. Halo. 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 Ikut kena kempuntan nanti. Berianari ngeras kempuan nake. Kumbato ini, bato. Hampi, Pinang. Bato. Bukiti kerong. Pan bawang nak. Hah? Pan bawang. Bawang merah. Bawang putih. Oh. Bawang merah pan. Oh enak, bujur. Bukar bikupan keciur bagian ini impal kue na kala berukaro na ba pan keciur ni na ngomlalo ku pan pe masih ka begitu. Sora aku tunggu. Jahe merah. Gue megri na ku masuk kay pila terakan. Kak dan gue betul. Halo. Selamat pagi Tina. Pagi. Halo nakku. Selamat pagi, batuk kami. Iya, batuk aku nakku deh. Sorak kandarat kerah. Jemnya hari malam tutup usur kerahong tutup usur. Kerahong dua sali usur. Ula ben talang kerahong medang. Ngisah nakku, ngisah. Keringet aku. Ngisah iya. Jemnya jasana je karya.
Dong kari corona adalah sekarang penyakitnya. Jahe merah. Oh, pilok-pilih kanggo mesip itanggo. Jahe merah, nak jahe merah. Jahe merah enggak. Enggak. Kain ini na impal Siri. kenan. Siri. Betul, tunggu. siri. Lalap. Krinang ko na. Halo. Beruiting. Yakin. Oke, sehat Krina ya. Halo. Ya, ya. Ya, Halo. halo ya. Dibiarkan. Tingkai kini permen kue lan aku ingat tingkai gelarna kempua. Kalau ginting kayu. Aku ingat pe. Oke kini. Sapai, Lah, endah. itu sapai. Nggak biar mau ada nggak? Oh, Halo, selamat pagi semua. selamat juga. pagi. Pagi dia kan cantik, seger sekali pagi ini. Cerah Pakai banget baju- semua merah-merah ya. Merah. Merah. Iya, Telurnya lo mantap. dari ya. Bibi Nande Eli ya ini ya. Iya, iya. Ah, sehat kan Bibi? Mana Nanda Eli? Sehat kan Bibi? Tidak sehat. Nah, samping Ya dengan orang. Tuhan. Oh itu ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Oke. Angkatan Rupal. Hei, nggak sehat nak? Dengan dia nggak bisa, nggak bisa dia Nggak sehat? Enggak sehat. Oh iya. Nggak sehat kita Krina ya. Ya. Jumpa pagi gue kita banci landak-landak. Kita nak kayak gini ini aku. Dari pembantu landak ya. Landak gelai lai tesidah. Landak sosad. Aku berbagi rumah mah. Pak kuan kade lagu karo landak aku sosad. Aku Landak tuh anak landak bapak Sintia. Ih, gue ngeting ini. Pria pokoknya skala lali temanku nengku. Bisa pula junda temanku. Gue sudah Krina mah lain-lain jangan. ya wela. Wih, Krina urusannya. nggak bisa, nggak bisa Om. Wih. Nenek. Yeay. Halo. 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 Kita mandi kita. Mana? Ah, halo Kak Ketua. Halo. Najwa. Udah berapa? Aku sehat Krina kempu. Perak. Sehat. Oke. Sebelum kita mulai acara, saya mau jelaskan dulu acara kita pada hari ini. Kita tidak ada tuan rumah untuk hari ini ya, minggu depan kita buat tuan rumahnya. Karena kita masih belajar juga hari ini. Yang pertama kita akan rende, yang kedua ertoto, kemudian ada seseorang yang membaca firman, kemudian dilanjutkan dengan kesaksian. Setelah itu baru disimpulkan oleh pertua kita yang sudah hadir, kemudian kita persembahan, lalu doa syafaat, gitu ya. Kemarin kesaksian itu minimal 2 atau 3 orang. Mungkin kita semua sudah ada yang mempersiapkan diri. Bagaimana? Sebentar. Halo. Halo. Halo, Bibi. Ketua kita, selamat pagi, Pak. Ayo Ibu Ketua sayang. Ayo kami tunggu ya. Udah baju merah kami semuanya ini ha. Udah cantik. Coba bilang. Coba masuk. Ya, cepat masuk ya. Coba aja terus. Ketua kita sudah mulai masuk ini ya. Udah baju merah juga saya rasa. Jadi nanti ada 3 orang, 2 atau 3 orang yang memberikan kesaksian bagaimana dia menjalani kehidupan selama kita jaga jarak PSBB ya. Kemudian doa syafaat, nanti doa syafaatnya dibawa oleh kalian pertua kita atau bagaimana kira-kira?
Bibi nanti Oh, kemarin. iya lupa. Banyak pikiran. Nah, iya. Karo Lukas ya, bawa doa syafaat Karo Lukas. Kalau Kan sekalian pertua juga boleh, ya kan? Kalau sekalian pertua juga yang bawa nggak apa-apa. Jangan. Kemarin aku udah bilang Karo Lukas. Yang baca firman nanti Bibi Nande Epi lah bacakan Alkitabnya. Ya. Kemudian yang 3 orang boleh siapa aja nanti angkat tangan dulu ya, baru nanti kita buat mute-nya. Jangan lupa nanti kalau mau bicara angkat tangan dulu, baru tekan mute-nya ya. Oke. Mau tanya dulu nih dia kan apa udah ada pokok-pokok doa kita? Ayo sekarang dulu yuk. Ayo siapa apa pokok-pokok doa kita? Angkat tangan, siapa yang mau bicara? Pertama dulu kayaknya keluarga Nande Neni ya. Ya. Ari. Jerry. Ya. Mata Iting Jerry. Matanya Iting Jerry Karo. Nah, Ada lagi. Hah? Mata sebelah kanan. Mata sebelah kanan kurang bagus penglihatannya, mengecil. Ada lagi, angkat tangannya. sekaligus absensi. Ayo, sekaligus. Ayo Abang Ketaran. Hadir. Ayo, mute-nya mana? Mute-nya dibuka dulu mute-nya. Buka semua ini dia kan, masih dibuka semua. Ayo. Itu ketua kita. Selamat. Mana ketua tadi? Selamat datang. Selamat datang Pak Ketua dan Ibu Ketua. Maju. Coba dulu dibuka mute-nya, Ketua. Buka dulu mute-nya. Hidupkan speaker speaker audionya. Pak Ketua, buka audionya. Coba pencet. Ya, coba selamat pagi Ketua. Selamat pagi. Sudah berhasil. Iya, Abang Bapak Sergius, apa yang mau didoakan tadi, Bang? Kakak, Sergius, kakinya supaya sembuh, kuat jalan, dan satu bisa memuji Tuhan, kedua melayani di gereja. Ya, udah Karo, dengar Karo? Ya. Ya, itu ada lagi pokok-pokok doa kita yang mau didoakan? Aku Nande Kori Iya Bi, batuk Bi, ya, batuk Karo, Nande Kori batuk Karo. Ya, ada lagi? Ya, Abang Bapak Emma, ayo. Iya, telapak kaki masih sering panas. Telapak kaki masih sering panas. Zoom Kadeh, Karo, ini telapak kaki Abang Bapak Emma masih panas. Ini dia bikin gimana supaya lebar. Ya, ada lagi doa syafaatnya, angkat tangan. Ya, Biring, yuk Biring. Kaki Biring nih, lutut sebelah kanan nih. Kaki Biring, lutut sebelah kanan, sakit. Ya, suka sering tiba-tiba sakit gitu. Ya, tiba-tiba sakit. Ya, orang tua Nande Neni. Udah. Orang tua Tiga Neni. Udah tadi Tigan, udah. Neni nggak daftarkan. Udah, yang pertama tadi Tigan. Terus anak-anak kempusidian jelang UMPTN Lin ya. Iya, anak-anak kita yang SMA, Karo, ya. Ujian untuk masuk universitas. Dan juga anak-anak kita yang SMP. Dan juga anak-anak kita yang SMP supaya mendapat SMA yang terbaik. Karena nggak ada patokan yang tepat banget untuk mereka lanjut ke SMA ini. Jadi mudah-mudahan apa yang menjadi keputusan pemerintah baik adanya untuk anak-anak kita. Apa lagi? Mbak bersarakan sedikit ini, kapan sekali. Ari, Karo, Ari. Iya,
Lagu kita yang pertama, Dek, saat pagi hariku datang lagi. Bisa kamu cari, Dek? Aku tadi udah nyediain beberapa option lagu. Oke, apa? Yang ada KEE nomor 282, ku katakan bujur Bandung. Oh, boleh, itu aja, boleh. Ya, sesuai yang kemarin. Iya, itu boleh. Terus KEE 330, Tuhan kamu sepermakan. Oke. KEE nomor 463, kita nggo menang. Ya. KEE 269, nggo masap dosangku. Ya. KEE nomor 399, mari surak muji Tuhan. Yang pertama 399, Dek, mari surat muji Tuhan. Yang pertama, oke. Ya, baru yang ke persembahannya aku katakan bujur Bandung. Aku katakan, oke. Oke, ya. 2 aja, Dekku. Iya. Ya. Jadi bagaimana? Kita sudah jam berapa ini? Udah lewat 10, udah Oke, 15. Gimana? Kita mulai sambil menunggu yang lain. Ya, mulai. Gimana? Kita mulai ya. Udah banyak ini. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Ada 22. 22, 23. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Ini dulu, ini gimana? Pertua Bapak Musa, kita mulai ya, Bang? Ya. Oke. Kita akan memulai PA Zaitun kita pada bulan 5. Pertama sekali kita mengadakan Zoom. Puji Tuhan, orang tua kami semua sudah bisa mengoperasikan IT ya. Dalam singkatannya, kita bisa semuanya memulai PA Zoom kita. Dan kita percaya orang tua kami semuanya dimampukan Tuhan untuk bisa mengikuti PA ini melalui teknologi yang ada zaman sekarang ini. Mari kita memuji Tuhan, mari surat muji Tuhan dari KEE yang sudah disediakan anak kita Ari. Silakan Ari. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan begitu baik untuk kita semua. Belum keluar kata-katanya, Dek. Mari Ari, boleh diulang, Dek? Ya. Boleh diulang, nggak keluar kata-katanya, Dekku. Kami Zaitun kurang bisa hafal. Ada di layar, Dwi. Nggak keluar di layar, Dekku. Yang lain keluar? Enggak. Nah, nggak keluar, Dekku. Ulang, yuk. Nggak apa-apa, diulang, yuk. Yuk, sebentar ya, sabar ya. Sekarang ada? Ya, ini udah mulai ada ya. Mari surat. Mari surat puji Tuhan, endes kende pria, oh surga doni
foto kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang begitu luar biasa terhadap kami semuanya. Terutama terhadap seluruh orang tua kami di dalam Zaitun ini. Yang sudah Tuhan pelihara. Tuhan sempurnakan kesehatannya. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul walaupun jarak berjauhan. Kami dapat bersama-sama mengikuti acara PA Zaitun ini yang tujuan kami mempelajari firman Tuhan. Berikan kepada kami hati yang tulus Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu supaya kami tahu dan dapat menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami dapat kuat dalam menjalani kehidupan kami, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan di dalam dunia ini. Bapa yang di surga, inilah kami semuanya, anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan akan selalu melingkupi kehidupan kami dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan acara yang kami lakukan saat ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan memulai acara PA kami ini di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, kami persilahkan kepada bibi kami, Evi, untuk membicarakan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Dipersilakan bibi. Buka mute-nya dulu. Ya. Yang mana? Firman hari ini untuk PA kita. Ya. Bujur, Gundari baca firman Tuhan si terbuat di bas Filipi 2 ayat 5 sehwalu. Agenda katana. Perukurendu bali min ras perukuren Kristus Yesus. Amin nagia tetap lit ibas labia di bata. Terkuasa dengan mulia ia bali ras di bata. Tapi si enda lai pertahan kena. Arah ukurna jine itading kena kerina sindilit di bas ia. Jadi seri ia ras manusia. Geluh bagi skala jua-jua. Jana teridah bagi skala jelma. Meteruk ukurna. Jana kemalangan ia mandi bata seh mate nape. Eme mate ikayu persilang. Si barendam. Apa tema, Bi? Temana MK kan ngusih perukurun kegeluhan Kristus. Tujuanna gelah Zaitun terukur dengan tetap berkemalangan mandi batas gedang-gedang geluhna. Ya, terima kasih buat bibi kami. Sekarang tema kita tadi menjadi contoh dan teladan seperti Tuhan yang menjadi contoh bagi kita. Kita juga harus menjadi contoh dalam menjalani kehidupan kita, baik untuk Zaitun semua, baik untuk anak-anak, menantu, cucu-cucu semua menjadi contoh. Ya, mari dipersilahkan siapa yang sudah mempersiapkan diri untuk kesaksian ataupun penggejapan, boleh dipersilahkan. Selamat datang Iting Musa. Puji Tuhan, Iting juga sudah masuk ini. Ayo, siapa yang duluan angkat tangan? Saksian. Angkat tangan dulu ya, baru bicara ya. Ayo, siapa yang sudah persiapan? Aku tunjuk ya, nggak ada yang bersedia ini, gimana? Siapa yang bersedia? Biring dulu ya, kesaksian pujian. Mana suaranya Biring? Buka dulu imut-imutnya. Ada Pak Fernando. Ya? Dengar suaranya aku nih. Udah, yuk. Rendekam Biring. Rende. Ya, bersiap yang 2 orang lagi bersiap ya. Ayo Biring, mulai kesaksiannya. Ya.
Eka, Ya. sini dulu, tunggu ini lagi macet ini. Tolong dibantuin Biring. Ayo. Udah hilang. Mana? Bersiap yang 2 orang lagi ya. Waktu kita terbatas. Hah? Ayo Biring, boleh mulai Biring. Bas kesempatan ini ya. Gak usah pakai musik lah. Gak apa-apa. Salah jangan ketawain ya. Enggak Biring. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berserah pada Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Bujur, Tuhan berkati. Kita berikan tepuk tangan dong. Kita berikan tepuk tangan buat Biring. Iya, pujiannya mengatakan Tuhan sanggup memulihkan keadaan, terutama keadaan kita yang sekarang ini. Yang di masa-masa pandemi ini Tuhan sanggup memulihkan semuanya jika Tuhan mau melakukannya. Oleh karena itu, mari kita menjadi manusia-manusia yang kuat untuk terus berpegang kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan memulihkan semuanya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Ya, sekarang siapa lagi yang memberikan kesaksian? 2 orang lagi diberikan kesempatan. Ayo, siapa yang bersedia? Yo, Iting Jerry, buka mute-nya. Buka dulu imut-imutnya. Ayo Iting Jerry, buka dulu imutnya ya. Belum? Udah ya? Ya, silakan. Saya mau kasih penjelasan sedikit. Ya. Di mata tadi katanya kita harus merendahkan hati seperti Yesus. Ada. So, kita harus merendahkan hati seperti Yesus katanya. Kalau saya pikir-pikir, memang betul ya, kita harus merendahkan hati. Kita harus merendahkan hati kita. Siapakah kita ini sebenarnya? Kita pun yang terbuat juga dari debu. Dan siapakah kita? Apa yang kita anggarkan? Apa yang kita, di atas langit masih ada langit. Nah, jadi, biarlah kita merendahkan diri, mengikut apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan salah satu saya pikir merendahkan diri ini, contoh misalnya, yang saya pikir ya, kalau salah nanti ya dimaklumi. Saya pikir salah satu merendahkan di hati, yaitu untuk memaafkan. Memaafkan.
kita ngomong kadang-kadang memaafkan ini gampang ya, tapi prosesnya sebenarnya sungguh sangat sulit. Kita harus banyak berdoa, banyak meminta kepada Tuhan agar kita diberkati Tuhan untuk melakukan ini. Walaupun ini butuh proses, memaafkan itu tidak gampang kalau bagi saya. Tapi saya akan berusaha, saya akan merendahkan hati saya untuk bisa memaafkan. Dan karena Tuhan juga sudah memaafkan kita lebih dahulu. Jadi saya pikir pekerjaan yang menurut saya sangat butuh proses adalah memaafkan. Itu sama dengan merendahkan hati yang serendah-rendahnya agar bisa memaafkan kepada teman-teman dan kepada saudara-saudara. Ya, itulah yang saya sedikit jelaskan. Dan saya boleh bernyanyi kan? Ya. Boleh. Saya mau menyanyi nomor 275 ya. Tuhan sekawalku, lalit kebiaranku, amin gulut ukurku, dalam tetap padu, halubang parawa, jadi ibah seluku. Lalap aku erpengat, sebab kam kapentengku jujur. Ya, tepuk tangan lagi dong. Ya, kita memberi semangat kepada Iting Jerry seperti yang dia ungkapkan pada hari ini bahwa memaafkan seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu memaafkan kita dengan memberikan dirinya disalib, menderita untuk kita. Dan kita pun harus mencontoh Tuhan supaya bisa memberikan diri kita, bukan nyawa kita, tapi memberikan maaf kita kepada semua orang yang mungkin pernah menyakiti kita atau yang mungkin pernah memberikan suatu hal yang tidak berkenan di hati kita. Kita harus mampu memberikan maaf itu kepada mereka supaya damai sejahtera yang dari Tuhan itu menjadi milik kita. Ayo, siapa lagi? Diberikan kesempatan. Iting Musa mau memberikan penggejapan? Belum dibuka imutnya, Iting. Buka imutnya, Iting. Kak Musa, buka mute-nya Kak Musa biar suara Iting dengar. Buka mute-nya Kak Musa, buka speakernya, handphone Iting. Ayo, siapa lagi yang bisa mau memberikan penggejapan? Boleh, dipersilakan. Ayo, siapa? Ibu Ketua? Buka dulu mute-nya, Bu Ketua. Buka. Ya, boleh memberikan kesaksian. Bagaimana pengalamannya 2 bulan ini di rumah? Buka dulu suaranya, Ketua. Buka dulu suaranya. Speaker handphonenya, buka dulu. Sudah, Bang. Nah, ya, silakan. Bujur komisi ras menjual-jual kerina teman turang senina. Kami pun nggak ada persiapan, tapi kami merasakan seperti yang senina singguar lebih ngata kenca. Maksudnya ya inilah kita harus merendahkan diri, terukur kita kerina lansia. Sebab kelengatene naman banta selama kita terkurung kira-kira 2,5 bulan hendak beri Tuhan tetap kesehatan membanta. Kami merasakan kasih Tuhan itu luar biasa man kita kerina turang senina seitun. Sebab tuhu kita RPA usur hari Jumat enda kerinduan ta. Jadi bujurkan taman komisi ras kerina aparat si banci kita banci jumpa jenda. Enda ngenca pegangan ta harus kita merendahkan diri ini nandai tetap ngendasi gelem. Jadi kami pe labong gedang ranas tuhuna, tapi pancika kami rendah papalis. Boleh. Ayo. Silakan. Ayo.
Kami rendai 280 sanda ayat saja ya. Ayo Pak. Ayo. Rendai kami mulai. Kegeluhan doni Tuhan singaturkan lagu tersimpati Ia si mada kuasa takai pejari lebih Ya, bujur untuk ketua Saitun kita. Sehat-sehat kam dua na ya, Bi. Kila. Tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Iya. Ya, seperti pujiannya, kegeluhan doni Tuhan sing ngatur kenca. Dan kita percaya Tuhan mengaturkan semua yang terjadi dalam dunia ini, tapi kita tahu juga Tuhan akan menjaga dan melindungi kita dari semuanya. Amin. Ya, siapa lagi yang mau absen satu lagi deh, boleh? Ya, kakak Nande Emma, boleh. Buka mute-nya kakak sayang. Buka dulu mute-nya. Belum dengar mute-nya. Ya, silakan. Seperti bacaan kita pada hari ini, maka kita diminta untuk menenangkan hati kita. Melihat keadaan sekeliling kita saat ini, memang kita sangat perlu merendahkan hati. Kita melihat, harus berani kita melihat ke kiri kanan kita. Bagaimana keadaan sekarang ini akibat COVID-19 ini, sungguh banyak orang sangat menderita di sekeliling kita. Makanya melalui kerendahan hati kita, kita dipanggil untuk prihatin, untuk mau mengambil sikap bahwa sekeliling kita mengalami kesusahan, terutama sekarang ini tidak hanya dalam wabah virus COVID-19 ini saja, tetapi juga dalam ekonomi, keadaan PHK di mana-mana, itu memanggil kita untuk kita juga ikut prihatin dan sebisa mungkin apa yang dapat kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita atau untuk berpartisipasi terhadap negara, kita mematuhi peraturan-peraturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mungkin ini sudah menjadi satu panggilan untuk kita bahwa melalui ini kita dapat mengkoreksi diri kita, meredam hati kita, walaupun mungkin diantara kita masih lebih daripada yang orang-orang yang lain, tapi marilah kita berempati dengan keadaan sekeliling kita saat ini. Bujur. Ya, bujur. Kita tahu bahwa walaupun kita tidak keluar rumah, tapi kita bisa melihat di TV, di media-media sosial, kita melihat masih banyak sekali kekacauan yang terjadi, tidak adanya kedisiplinan kita tentang PSBB. Masih belanja-belanja baju, ya masih berkumpul-berkumpul, masih sibuk mempersiapkan semua untuk lebaran gitu. Itu juga tanda bahwa kita tidak memiliki kerendahan hati, tidak tunduk, tidak memiliki ketundukan terhadap peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah. Dan karena ketidakadanya kerendahan hati kita itu menyebabkan kita semakin lama di rumah. Kalau semuanya kita rendah hati, mau turut kepada peraturan pemerintah, saya pikir mungkin cepat selesai COVID ini. Tapi dengan kesombongan kita tetap keluar, tetap beraktivitas yang tidak penting banget gitu, tetap kita lakukan di luar, sehingga kemarin kita dengar 990-an gitu ya peningkatan yang terjadi terhadap orang-orang yang terpapar virus ini. Dan itu satu contoh bahwa kita manusia-manusia Indonesia ini
kurang memiliki kerendahan hati yang mau tunduk kepada peraturan pemerintah. Nanti kita doakan ya Karo, supaya ini juga masuk doa, supaya kita semuanya memiliki kerendahan hati untuk tunduk kepada pemerintah. Ya, sekarang sudah. Halo. Ya. Halo. Siapa? Ya, ya Iting. Ya, boleh Iting, saksian boleh, kesaksian boleh. Aku nyanyi saja. Oh boleh. Nyanyi nih, dia akan nyanyi. Iya nyanyi, boleh. Ayo nyanyilah. Pertama lebih sekatakan bujur man Tuhan. Ya. Banci kita waginda sidahan na ayo penggo. Go bujur sekatakan. Jangan seterusnya pe. Kita iya ngesin mari kita nglan na ibu kesah tadi bejak punggung mutual ne kesah kupi. Tapi ya di Tuhan kari sidang pati krina liir banca sikap bagi eteku. Maka rendah aku siti ya. Tuhanku singatur kenta, Tuhanku jadi guru. Tuhanku terina geluku. Lalina subla geger Langando. dalani wari Boleh nangis, harus kecita. tundalanku kau di bata Nyanyi kita. si pedawara sekuasa Uneli percubaan getu Miter Tuhan si kulebu Semangat. lah aku ibadah aku kepada Tuhan agungan kelengkap adena aku dengkehkan bertoton saya itu nih selepas si kerina corona ini berpengharapan besar bas Tuhan yang tengah jawab selang pemerintah penggola hati hakap nih maka si toto pemerintah yang dapat kuat kita kerina patuh bagaimana cakap ku bujur tepuk tangan. Ya, matikan Kak, merah tadi. Iya, kita nggak mampu untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam dunia ini kalau tidak bersama Tuhan. Oleh karena itu, selalulah kita mohon kepada Tuhan, seperti lagu Iting tadi. Hanya Tuhan yang mampu menyelesaikan semuanya. Oleh karena itu, kita mau tunduk kepada pemerintah dan mau tunduk kepada Tuhan supaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Bibi Bibi Karo Ate Malam mau kesaksian atau sudah? Kak Bibi Nande Okta mau kesaksian atau bagaimana? Sudah? Ya, sudah salang semuanya. Ada lagi yang lain? Nangis-nangis pun kalau yang lain buka. Iya, kalau lega di hati, senang kita dengarnya ya. Ya. Tak apa-apa nangis-nangis hari ini, tapi tetap berpengharapan sama Tuhan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Udah? Bibi Nanda Simon nggak kesaksian? Sudah? Ya. Sekarang Bibi Karo Justin gimana? Bibi Karo Justin mau kesaksian Bibi? Sudah ya. Ya. Sekarang kami berikan kesempatan kepada pertua kami yang terhormat, Pertua Bapak Musa, untuk memberikan firman Tuhan buat kami semua pada hari ini. Silakan. Oke, mejoh-joh man banta krina kam saitun kami, nande kami. Jua-jua.
Begi dia kan? Begi Bang, begi. Oke, mari ras kita bertoto sampai kita masuk ke firman Tuhan. Tuhan standai kami ada kesaksian dia, katakan kami bujur Tuhan. Siang warienda arcakap te kami karena sada begin kata andu ibas kitab Filipinari. Ajarindu kami, gelah perukuran kami, iterangi Roh Kudus. Gelah kai pecawan kami, bacin pegegehi geluhun kami. Kubas tandu saja. Ibas gelar Tuhan Yesus, remeriah ukur ras artoto kami. Amin. Ya, lanjut Pertua. Oke. Mejojo aman bantah Rina. Gajwa. Bahantas kalenda ibuat ibas kitab 2 dari 2 Filipi 2 ayat 5 sewalo. Tapi aturkan kami jenda ayat 2 5 10 sada. Adi seperti kan kitab Filipi enda situ huna. Kitab Filipi adalah merupakan nasihat ataupun dorongan manbanta ibas Paulus nari ku gereja Filipi gelah uga kegeluhan kalak Kristen si payona si tuhu-tuhuna. Intina nasihat Paulus man gereja i Filipi sekaligus juga nasihat Paulus man banta krina. Biasanya nasihat bukan hal yang gampang untuk dilakukan, tetapi sesuatu yang memang harus terus-menerus dilakukan. Ya, maka Paulus penting kelkap nasihat yang ada pusakna man jemaat di Filipi. Jadi surat ini ditulis Rasul Paulus di rumah tahanan nari di Roma ku kalak Filipi. Sebab masa geluhna Rasul Paulus waktu ijabah pia tadi yang beritakan Injil. Jadi Paulus ngirim surat enda gelah jemaat di gereja Filipi reh semangatna ras baci menjadi sada tauladan. Endam tujuan Rasul Paulus ngirimkan surat enda ku jemaat di Filipi. Gelah min jemaat Filipi baci menjadi tauladan ibas kegeluhonna. Kai tauladan si ni ajarkan Paulus arah bahantas kalenda, maka ketaatan yang berkorban. Artinya taat si git muat begin. Teladan entah pesiman usihen sini ajarkan Paulus manbanta sekalenda. Arah isi teladanane arah pribadi Yesus Kristus. Adi seperti kan ibas bahan tas kalenda, situhuna dasar ketaatan restalo dene ngoi jawab langsung bas bahan tas kalenda. Filipindai 2 ayat 5 10 sada. Situhuna maka badarna sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi endam dasar ketaatan daripada Yesus bas kegeluhanna. Sebab ini tekan kehidupan orang percaya berdasarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya adalah ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saitun kerina, Paulus menggambarkan perasaan dan pikiran yang terdapat dalam Kristus itu. Pertama-tama dia menggambarkan ia telah merendahkan dirinya. Pernyataan ia telah merendahkan dirinya. Paulus mengatakan sorga dan tahta penuh sukacita tidaklah menjadi pilihan bagi Yesus.
Walaupun dia sebenarnya tidak harus meninggalkan tahtanya, namun karena kasihnya, maka dia memilih meninggalkan surga dan mengambil rupa seorang manusia hina, agar dia bisa memasuki ruang kemanusiaan yang kotor dan penuh dosa ini. Kita ingat peristiwa Bethlehem, bahwa dia lahir di kandang domba. Dia mengambil rupa seorang hamba yang hina, bahkan lebih hina dari kita-kita ini. Seorang hamba tidak lebih daripada pesuruh atau pelayan, bahkan lebih tepat dikatakan sebagai seorang budak. Budak yang harganya persis hanya 30 keping uang perak. Harga yang diterima Yudas saat dia mencium Yesus untuk menyerahkannya ke tangan musuh-musuhnya. LB segambaran pertama, ia telah merendahkan dirinya. Gambaran yang kedua, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus bukan hanya ketika ia mati, tetapi berlangsung dari awal sampai akhir. Jadi terus-menerus. Mulai dari sejak inkarnasinya, Allah Sang Pencipta turun derajat menjadi ciptaan manusia sebagai manusia. Lalu ia turun lagi menjadi hamba atau menjadi budak. Seorang budak tidak punya hak untuk hidupnya. Budak bisa diperlakukan seenaknya oleh tuan yang sudah membelinya. Bahkan kalau tuannya ingin membunuhnya pun bisa. Sebuah profil yang sungguh hina. Dari budak, Yesus turun lagi dengan mati. Yang terkutuk itu. Karena ditujukan hanya untuk penjahat-penjahat yang besar, yang sangat sukar untuk diampuni. Mengapa Yesus mau melakukan itu semua? Karena dia mengasihi Bapa. Ketaatan Yesus bukanlah ketaatan yang mudah dan otomatis untuk dilakukan. Tetapi melalui perjuangan yang berat. Artinya, ketaatan Yesus merupakan sebuah ketaatan di mana pada setiap langkahnya, ia bisa saja berhenti menaati Bapaknya atau menyerah. Ketika ia ternyata hanya dilahirkan di kandang binatang, dalam kekecewaannya bisa saja ia membatalkan misinya dan menolak untuk meneruskan ketaatannya. Ketika pada masa kanak-kanaknya ia dikejar Herodes hendak dibunuh, ia bisa saja mengurungkan niatnya memenuhi misi Bapaknya. Ketika ia mulai pelayanannya di Nazaret dan orang-orang menolaknya, bahkan ingin melemparkannya ke jurang, ia bisa saja membatalkan ketaatannya kepada Bapaknya saat itu. Demikian juga saat dia bergumul di Getsemani, karena beratnya pergumulan Yesus antara ketaatan dan pilihannya, maka keringat Yesus menjadi titik-titik darah. Artinya saat itu, Yesus benar-benar gentar menghadapi kematian dan cara kematiannya. Yesus mengetahui dengan sangat detail proses penangkapan, penderitaan, penghinaan, dan kesakitan yang akan segera dihadapinya. Ia tahu bahwa ia akan mati tergantung di atas kayu salib. Padahal, sebetulnya salib adalah penghukuman yang sangat mengerikan. Salib pada masa purba berbicara mengenai sebuah alat eksekusi yang hina dan keji. Karena sebelumnya terhukum yang memikul salib itu harus diarak keliling kota untuk dipermalukan. Kemudian setelah itu di atas salib, sang terhukum digantung untuk melaksanakan selama berhari-hari sampai mengalami kematian. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada kematian melalui penyaliban. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Demikian dinyatakan di dalam Alkitab kita. Lalu mengapa salib dipilih sebagai simbol kekristenan? Mengapa bukan palungan? Mengapa bukan lidah api? Mengapa bukan mahkota? Mengapa bukan duri? Mengapa bukan merpati? Jawabannya adalah karena salib adalah kehidupan Tuhan Yesus. Dan yang lebih menarik, kalau kita baca pada Filipi 2 dari ayat 9 sampai 11 ini, dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Yesus ditinggikan oleh Bapa. Tahukah kita
bahwa Yesus ditinggikan oleh Bapa di surga bukan tanpa syarat. Yesus diberikan nama di atas segala nama bukan tanpa syarat. Ayat 9 sampai 11 ini merupakan sebuah akibat dari ayat sebelumnya. Apa yang kita pelajari dari ini adalah Yesus memilih jalan ketaatan kepada kehendak Bapa. Ketika dia mau merendahkan dan turun ke bawah, maka pada saat yang sama sebetulnya dia diangkat naik oleh Bapa sampai ke atas. Prinsipnya, ketaatan mendatangkan kemuliaan, salib mendatangkan mahkota. Saitun kami yang terkasih, Yesus Kristus melewati jalan yang pahit, mengganti rupa dari kemewahannya, meninggalkan jubah dan mahkota kuasaannya, hanya demi kasihnya kepada kita. Di zaman ini banyak orang berambisi bahkan mau menjual segalanya demi tahta atau kekuasaan. Demi mempertahankan kekuasaan pun rela orang menggunakan berbagai cara. Bahkan tidak peduli berapa ratus orang meregang nyawa untuk mencapai kekuasaan. Kasih memang memerlukan pengorbanan dan kerendahan hati. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah contoh yang terutama. Berkorban berarti tidak mementingkan diri sendiri, tapi mampu juga melihat kebutuhan orang lain. Sebab orang yang tidak mau berkorban, melihat keperluan orang lain pasti akan mendapati dirinya sendirian. Yang dia jumpai dan pikirkan hanya dirinya sendiri. Oleh karena itu, biasanya orang yang hanya memikirkan diri sendiri selalu merasa kesepian. Tetapi bagi orang yang banyak berkorban akan mendapati dirinya dengan kehidupan yang berkualitas, dengan hubungan yang baik dengan orang yang lain maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dalam kita merenungkan kasih dan pengorbanan Yesus dalam Minggu Pasien ini, kita juga bisa berbuat di dalam kasih, tidak hanya untuk keluarga, namun jemaat, tetapi juga pada seluruh ciptaannya. Yesus mengorbankan totalitas hidupnya di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Walaupun itu tidak harus melalui jalan duri, walaupun itu penuh dengan segala penderitaan, tetapi dia tetap setia hingga tersalib dan mati. Tetapi apakah kita juga tetap setia terhadap dia yang telah menebus diri kita? Seringkali justru pemberontakanlah yang kita lakukan yang mendukakan Bapa di surga. Bagi banyak orang percaya, seringkali menggunakan sistem ilmu mimikri. Mimikri ini gampang berubah atau menjadi bunglon. Asal selamat, biarlah iman tergadai. Maka ya tidak ada bedanya lagi antara kita dengan orang yang bukan Kristiani. Ini perlu menjadi koreksi bagi kita. Seperti ribuan tahun gereja berdiri, apakah semakin peduli atau tidak, atau semakin banyak berbuah atau tidak? Marilah renungan firman hari ini, kita berupaya agar kita sebagai anggota gereja bisa menjadi garam dan terang. Bukan pula menjadi pengkhianat-pengkhianat atau pelaku-pelaku yang menghindari firman. Tetapi semakin hari, semakin bertumbuh ketaatan dan kesetiaan kita kepada Bapa di sorga. Ketaatan dan kesetiaan itulah yang menjadi contoh yang kita fahami dari apa yang diajarkan Paulus tentang pribadi Tuhan Yesus hari ini. Marilah kita setia dan taat kepada firman-Nya. Marilah kita rela berkorban dalam hidup kita untuk mengambil bagian terhadap segala macam kehidupan ini, sehingga kita menjadi garam dan terang dalam hidup ini. Dengan kita menaati ketaatan, kesetiaan, dan kerelaan berkorban dari Tuhan Yesus, kita menjadi saksi-saksi Kristus yang baru dalam kehidupan kita. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Nande kami, tadi kami Nande Nia. Di dalam kehidupan ini memang tidak sesederhana yang sering kita bayangkan. Ada banyak masalah yang seringkali menghantui dan menghambat kehidupan kita. Kedagingan kita, tantangan kita, persoalan kita, seringkali menghambat kehidupan kita untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak bisa taat dan setia. Tetapi kalau kita tetap terus-menerus berdekatan dengan firman Tuhan dan hidup di dalamnya, secara perlahan-lahan Tuhan akan membimbing kita
memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu belajar memaafkan kepada orang lain, mengasihi orang lain, peduli dengan orang lain. Memang kata-kata ini adalah kata-kata sebuah klise, tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya selalu diperbaharui oleh Tuhan, yang kehidupan pribadinya diperbaharui dengan firman Tuhan setiap hari, pelan-pelan, secara bertahap, hidupnya akan berubah menjadi orang-orang yang taat dan setia, dan mampu membantu melakukan kepedulian dan berkorban bagi orang lain. Biarlah pada masa-masa COVID ini mankam krina saitun kami. Memang dalam masa-masa COVID ini agak spesifik memang membantu krina saitun kami. Krina ada sini persentase. Kalau kita lihat persentase yang menjadi korban, memang rata-rata adalah orang-orang yang berumur sudah berada di atas 60 tahun. Si kedua kan penyakitnya. Jadi engkau kaya berumur, terus ada gejala penyakit. Nah, jadi Anda menjadi perhatian manbanta, di samping kita berbicara tentang firman Tuhan, tetapi juga kita harus memang menjaga diri kita. Pertama lebih kami harus dijaga daya tahan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita selama kita rumah, harus kita banyak bergerak, harus berolahraga, baca firman, maka kari manjar-anjar, kesehatan kita, daging kita, tubuh kita lebih kuat di dalam kita menghadapi masa pandemi ini. Endalah boman kebiarankan, dongkang kari, sebab KIP di penakit, lah ngadi-ngadi reh, li kerlalap. Labo baci ngadi bagi saja. Tapi si penting kal, daya tahan tubuh kita diperkuat, kini tekan tak dipergegehi, kesehatan tak ditambahi, maka kari baci silewa itu enda arumo holi ibas lindungan di Batanari. Enda mukap kami sada bagin si dijelaskan oleh Rasul Paulus membantah sekalian, gelah kita taat, gelah kita setia, gelah kita mampu berkorban dalam kehidupan kita, menjadi usihenta ibas manbanta krina. Tentunya enda mankam krina setun kami, lanai man kami jelaskan kami, sebab enonggo panganan du tiap hari. Sebab kam ngomlala anak-anak du, ngomlala kempundu krina, tentunya enonggo ia cara kendu sur krina kubas anak-anak bagi pras kempun dulu. Di bata si masuk-masuk kita krina, mari ras kita toto. Tuhan setandai kami raksasa sibadia, engkau bagiin kami sada bagin ubas kataan Tuhan. Gelah kami belajar taat, setia, rela berkorban ibas keguluhan kami. Musihkan kam ibas keguluhan du, uganai kam taat, rela berkorban man bapandu guna keselamatan kami. Bujur ning kami Tuhan. Maka ajarindu kami, pagagehindu kami, gelah ibas kondisi kami gapape, baci kami tak setia, ras memiliki hati yang rela berkorban. Ibas gelar Tuhan Yesus kami rahman bandu. Amin. Amin. Bujur pertua, Tuhan memberkati pelayanan du, memberkati seluruh usaha dan pekerjaan du, dan juga keluarga. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hari pasang lagunya adekku, kita akan memberikan persembahan. Ini kelihatan? Ya, kelihatan deh. Ku katakan bujur Bandung,
Ya, terima kasih. Sekarang kita mau sampai kepada doa syafaat yang dibawakan oleh Karo Lukas. Mau tanya dulu dia kan, yang bawa doa cuma saya sendiri atau dengan pertua? Nanti doa terakhirnya dibawakan oleh pertua saja. Oh begitu, penutupnya. Kan pokok doa ya. Pokok-pokok doa saja ya. Jadi ada 9 tadi pokok doa kita di sini. Iya. Mungkin kalau gereja pemerintah nanti biar pertua ya, yang ini ya. Iya. Boleh. Iya, Be. Gereja sama ya. Oke, jadi si tercatat saja si Kubaba Mage. Boleh, Be. Mohon maaf, Oke. tadi Bapak Rian udah dicatat belum ya Bapak Rian? Kenapa Bapak Rian? Iya, biar cepat sembuh, pemulihan di rumah, isolasi diri. Oh. Penelingga. Oh dia ini apa namanya ODP? Enggak, paru-parunya. Oh, itu nanti pertua deh. Jadi pertua tambah Bapak Rian 1. Oke. Ya, Bapak Iya. Rian Penelingga ya wujud. Iya. Iya, betul. Iya, oke. Mari dage si Pebula Kurta kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang mengasihi hidup dan kehidupan kami, di pagi hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh sangat bersuka cita karena Engkau begitu baik bagi kami. Tuhan telah menemani kami dalam tidur kami, membangunkan kami pagi hari, dan pada saat ini Tuhan kami telah selesai dengan hampir selesai dengan PA Zaitun yang sudah kami laksanakan dari jam 10 tadi. Kami ucap syukur Tuhan karena anak-anak-Mu berapa kami ada telah berkumpul melalui Zoom ini untuk mengadakan PA Zaitun. Sebetulnya masih banyak teman-teman kami Tuhan, turang selina kami yang belum ikut berkumpul. Kami mohon kiranya pada hari-hari yang akan datang ini mereka juga bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui PA kami ini sebagaimana yang kami laksanakan di gereja setiap pada hari Jumat. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Kami ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan seperti tadi disampaikan oleh pertua kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini. Tapi Tuhan begitu kasih dan sayang kepada kami. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Bukan karena kuat kuasa dan gagah kami Tuhan, tapi karena melulu oleh karena belas kasihan Tuhan. Oleh karena Tuhan dengan segala kerendahan hati, kami mohon berbelas kasihanlah Tuhan kepada kami Zaitun ini semua Tuhan, khususnya Zaitun Rawamangun ini, supaya kami tetap sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan kami akan menyampaikan beberapa pokok doa yang telah kami catat tadi. Tuhan Yesus, kami ingat saudara kami, dia akan Nandini Bangun yang pada saat ini dengan beserta keluarga besarnya sedang berduka karena ibu yang mereka kasihi, yang kami kasihi, telah pulang kepada Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu yang terbaik untuk kami manusia, untuk kami anak-anak-Mu. Oleh karena Tuhan, Engkau tidak membiarkan orang tua kami ini berlama-lama untuk menderita. Tuhan telah angkat dia ke surga, dan kami mengucap syukur Tuhan karena Neni dan beberapa saudara telah tiba di sana dengan tidak kurang suatu apapun untuk memberikan penghormatan terakhir kepada orang tua ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk perjalanan mereka ke Nang Melawan di mana akan dimakamkan di sana pada hari ini. Begitu juga dengan semua acara-acara yang akan dilaksanakan. Tuhan berkati semua Tuhan, campur tangan semua Tuhan supaya bisa berjalan dengan baik. Pada waktunya nanti Tuhan Engkau kembalikan, Engkau berikan kesempatan kepada Nandini juga untuk kembali ke Jakarta supaya kami bisa berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang baik, pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat Tuhan, membawa beberapa saudara kami, teman-teman kami, sendina kami, turang kami yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan Iting Jerry ke dalam tangan-Mu Tuhan dengan permasalahan mata sebelah kanan yang tidak begitu normal penglihatannya. Engkau tahu apa yang terjadi Tuhan. Oleh karena itu kami berserah kepada tangan Tuhan saja. Engkau pulihkan Iting Jerry Tuhan bagian mata yang sebelah kanan. Supaya di dalam menapaki hari-harinya, dia juga dapat melihat sebagaimana biasanya.
Tuhan Yesus, kami serahkan juga Eda kami Nanda Serius dalam tangan Tuhan. Engkau tahu Tuhan udah berapa tahun ini Eda kami ini ada dalam kesusahan untuk berjalan, kesulitan untuk berjalan oleh karena penyakit di bagian kakinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena Tuhan kami hanya berserah kepada Tuhan saja. Karena kami lihat begitu besar pengharapan kami semua dan juga Eda kami ini untuk dapat sembuh kembali. Karena Dia Tuhan ingin memuji, ingin memuliakan nama-Mu, ingin menjadi saksi di tengah-tengah gereja-Mu. Tolong kami semua Tuhan, tolong Eda kami ini, supaya apa yang dicita-citakannya, apa yang diimpikannya, apa yang diinginkannya, berkat pertolongan Tuhan bisa terkabul. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bibi Nadekori, yang udah berapa lama ini dalam keadaan batuk. Tuhan Yesus, tiada mustahil bagimu. Jamah bibi kami ini Tuhan, orang tua kami ini, bagian dada, bagian punggung, bagian kepala, supaya semuanya berfungsi dengan baik. Angkat penyakit batuk yang ada padanya Tuhan. Dan biarlah dalam beberapa hari ini dapat ditemukan obat, entah itu obat tradisional, entah obat apapun. Tuhan berkati semuanya, supaya melalui pengobatan ini terangkat penyakit batuk ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk turangku kami, Bapak Emma Ginting, yang masih merasakan panas di bagian telapak kaki. Tuhan Yesus, Engkau mengangkat penyakit ini. Engkau jamah turangku kami ini Tuhan, supaya dia di dalam keberadaannya, di dalam kesehariannya, dapat melakukan tugas-tugasnya dengan tidak kurang suatu apapun, tanpa ada gangguan-gangguan mengenai panas kaki. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Biring Diki, lutut sebelah kanan yang terasa tidak kuat. Tuhan, Engkau jamah lutut ini. Engkau angkat penyakitnya, Engkau normalkan Tuhan. Engkau yang membentuk orang tua kami ini dari dalam kandungan. Engkau tahu apa yang bermasalah. Oleh karena Tuhan, kami yang berserah kepada tangan Tuhan. Kami menyerahkan bibi kami ini Tuhan, khususnya bagian lututnya. Tuhan jamah supaya bisa baik kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sudah tamat SMA, yang telah melaksanakan ujian melalui daring. Tuhan Yesus, saat ini keadaan kami tidak seperti keadaan yang lalu, bisa memilih dan juga bisa mengerti mana universitas yang bagus untuk anak kami ini. Tapi semua kami ini buta Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami berserah kepada tangan Tuhan. Supaya semua anak-anak kami yang sudah tamat SMA, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, Engkau berikan mereka itu universitas yang bagus, yang sesuai dengan keinginan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan menuju ke SMA. Tuhan Yesus juga yang menunjukkan sekolah mana yang baik untuk anak-anak kami ini. Terima kasihlah Bapa di sorga. Banyak hal yang harus kami mohonkan kepada Tuhan. Khususnya Tuhan pada saat ini. Kami melihat bahwa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, segitu banyak peraturan. Peraturan ini semua baik Tuhan untuk kebaikan kami. Tapi segitu banyak peraturan dikeluarkan, segitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Tolong Tuhan, supaya semua bangsa Indonesia ini taat kepada peraturan, taat kepada pemerintah. Karena itu juga menunjukkan salah satu kerendahan hati kami. Terima kasihlah Bapa di sorga. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna di dalam tangan Tuhan. Kami datang kepadamu dalam satu nama yang besar, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami lanjutkan dua permohonan kami kepadamu berkaitan dengan kesehatan orang tua kami, Bapak Rian Sinulingga, yang saat ini sedang mengisolasi diri di rumah. Jamah orang tua kami ini Tuhan, sehingga dia diberi kekuatan, semangat, lebih-lebih memampukan imunitas tubuhnya mengalahkan segala penyakit yang datang. Tolong orang tua kami ini Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk majelis kami, untuk orang-orang yang mengambil bagian terutama di dalam pelayanan pelaksanaan terhadap kegiatan diakonia. Untuk kami saling peduli yang dilakukan oleh gereja kami Bapa. Kami berdoa untuk siapapun yang ambil bagian, mereka lakukan di dalam sukacita dan penuh dengan kegembiraan.
sebagai bagian dari kegiatan sebagai saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Kami berdoa untuk pendeta kami, pertua diaken kami, dan semua orang yang melakukan kegiatan di dalam gereja kami. Lebih-lebih Tuhan yang mempersiapkan acara Zoom ini, yang melakukan persiapan untuk acara kebaktian kami, yang satu persatu tidak kami sebutkan, tapi kami kini percaya mereka melakukannya dengan sukacita. Kami berdoakan semua orang ini Bapa, agar mereka melakukannya dengan penuh kegembiraan, sehingga pada masa-masa yang luar biasa seperti ini, kegiatan gereja kami, pelayanan kami tetap berlangsung dilakukan oleh orang-orang yang mengambil bagian. Kami serahkan semua yang mengambil bagian ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Presiden kami, Presiden Jokowi, dan semua orang yang mengambil keputusan untuk menyelesaikan persoalan pandemi ini Tuhan. Jadikan mereka lebih bijaksana, tegas, dan berani Bapak untuk mengambil keputusan, karena Tuhan sudah memberikan kekuasaan kepada mereka. Biarlah apa yang mereka putuskan, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga yang mereka putuskan adalah demi kebaikan kami sebagai bangsa Indonesia. Secara khusus kami berdoa untuk lansia kami, Tuhan. Engkau sudah mengetahui bahwa mereka semua sudah berumur. Kami yakin dan percaya dalam umur yang mereka miliki dan umur panjang yang mereka miliki, ada hal-hal yang semakin hari semakin berkurang, yakni fisiologi tubuhnya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berikan semangat di dalam kehidupannya dalam masa-masa di rumah seperti ini. Rasa sukacita yang luar biasa, sehingga Tuhan mampu mengalahkan segala kelelahan, segala kebosanan. Karena Tuhan berikan semangat yang baru. Kami yakin dan percaya Bapak, apapun yang kami hadapi, lebih besar kuasa-Mu daripada persoalan yang kami hadapi. Oleh karena Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami serahkan seluruh masa depan kami serahkan seluruh cita-cita kami, dan pekerjaan-pekerjaan yang kami akan lakukan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikianlah doa kami ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Juru Selamat kami. Si Engkau ngajari kita gerina, Toto Tuhan, minta lagi skala-skala. Oh Bapa kami di sini surga. Amin. Rahmin kinirajan salaman patendi basti bagi surga. Reken man kami akan cukup baswar alamilah salah kami, bagi nyalami kami salah kalah empat kami. Olamin kami bawa was percobaan, tapi ulangilah kami idul sirat nari. Sebab kami si mandakan kerjaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan-dekana. Amin. Ya, bujur mankam pertua kami, PA kita pada hari ini sudah dapat berjalan dengan baik. Ya. Satu Momo dulu kita ya. Puji Tuhan sekali, hari ini kita yang hadir sama dengan anak kita Ari, 27 orang. Ya, puji Tuhan. Mama Brahmana udah masuk kan? Mantap, mantap. Mana gambarnya? Itu. Iya. Dadah. Ya, belum sebentar ya. 20 orang. Baru yang kedua, kami berterima kasih kepada anak kami Ari. Nah, Ari Sembiring yang sudah bersedia hari ini menjadi host kami. Dan kami berharap juga untuk PA-PA selanjutnya bersedia untuk membantu kami. Ini bagai Ari? Iya, Bi. Aku juga koordinasi nanti sama Bang Sergius. Ya, baru yang ini, yang ketiga Momo kita. Untuk minggu depan ini kita tidak ada PA, karena kita ada pekan doa. Ya. Jadi kita PA 2 minggu ke depan lagi. Tanggal berapa kira-kira itu ya? Jumat 2 minggu lagi. Tanggal berapa Pak? 2 minggu lagi ke depan. Jumat tanggal 27. Ini kan 22 ya? Ini 22. 29. 14. Tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni ya. Tanggal 6 Juni. 6 Juni. 6 Juni. 6. Tanggal 5.
6 kan hari Sabtu. Ya, Jumat. Ingat ya, PA kita selanjutnya akan 5 Juni jam 10. Hari Jumat tetap ya, tetap jam 10. Wah, kalau lama-lama dan lupa lagi ya. Iya, nanti lagi depannya lagi. Iya, tolong pengurus untuk mengurus siapa tuan rumah, ya, siapa tuan rumah kepada kakak Ate Malam dan kakak Bibi Nandi Okta, kami persilakan untuk mengurusnya siapa tuan rumah. Tapi untuk penyimpul sudah kita siapkan, ya, untuk penyimpul sudah kita siapkan. Kemudian saya mau absen dulu. Apakah benar ini? Saya ada di sini lihat namanya, minta maaf saya namai Redmi. Siapa Redmi? Ada 1 apa 2? Daniel. Hah? Nande Daniel. Oh, Nande Daniel. Oh, Bibi. Susah banget ini lagi error ini. Kenapa nggak lihat wajahmu yang cantik? Ya, makanya dari tadi aku iniin nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Hanya Sebentar suara ya. aja. Iya, sebentar saya absen dulu. Mana tahu salah. Yang satu Nande Kori. Saya namai ya, Nande Kori, Nande Epi, Pertua Risna, Nande Eli, Nande Simon, Nande Nia, Bapak Emma, Nande Emma, Nande Fernando, Bapak Lis, Nande Lis, Nande Edi, Nande Okta, Kak Ate, Bapak Sergius, Nande Sergius, Nande Matius, Giring Digi, Tigan Olin, Iting Musa, Karo Justin, Nande Indra, Abang Bapak Maja atau Bapak Lisdiana, baru Nande Daniel, dia akan Nande Eca, Pertua Bapak Musa, Pertua Pera, Ari. Ya, udah lengkap semua yang hadir kan? Nggak ada yang ketinggalan saya sebutkan. Nah, ya. Ada kira-kira pengumuman dari pengurus, persilahkan. Mana tahu ada Momo. Hidupkan dulu mic-nya, Karo. Nah, kesan pesannya mungkin dari tadi yang tadi kita kerjakan. Ya, ada masukan, ada pesan atau ada koreksi, dipersilakan. Bisa diikuti ya. Ya, kira-kira apa lagi? Mama Brahmana kan baru langsung, boleh juga tuh kondisinya gimana? Iya, Bapak Brahmana coba di-mute-kan dulu suaranya, biar kami dengar dulu suaranya, udah rindu ini. Latihan. Latihan dulu, coba hidupkan dulu suaranya Bapak Brahmana. Yang paling bawah kiri, ada mute di situ, ada mute bacaannya. Coba kamu pencet. Supaya mute. jangan ada garis. Yuk, coba kamu hidupkan speaker dulu, Pak Brahmana. Lagi nih. Nah? Saya lihat di sini nih. Ya. Bapak Sergius nih. Ya. Sergius nih. Hah? Iya. Gimana? Kondisi Mama gimana? Kesehatan Mama? Olahraganya terus? Ya. Olahraganya terus, tetapi sedikit lututnya juga agak sakit. Tapi jalan juga tadi pagi. Mantap. Ya apa? Sopan nih, sopan. Ganteng sekali nih. Sama Mama Sergius. Iya,
Hadap kamera semua dulu lah baju merah ini biar kita foto. Ya. Hadap merah, hadap foto semua ya. Kamera. Orang nih. Hah? Mana senyumnya? Sisir lagi tuh. Ya, satu, awas Pak, satu, awas Pak, satu, Makaro lewat terus. Yuk, satu, siram manis. Satu kali lagi. Satu kali lagi, satu, dua, ya. Oke. Mama, Brahmana mana Mami? Ada tadi dia. Oh ya, ini 2 minggu lagi kita yang ketemu Jum. Iya, tanggal 5. Jum sekali lagi ya. Ya, tanggal 5 Juni. Jangan lupa jam 10. 10. Hari Minggu nanti ketemu. Itu pekan doa. Terima kasih. Dadah. Ya. Pekan doa ya, hari Minggu ya, malam. Masuk Jum nanti, masuk Jum. Dadah. Biarin hello dulu, hello. Hello 5 menit lagi. Masih ada yang Mama Brahmana baru berjuang masuk. Ceritakan dulu Bapak, yuk. Tadi ini cucu yang kelas berapa? Kelas 5. Dia yang ngajarin gua. Dia nggak tahu punya sendiri. Aku pikir-pikir cari yang gede mamanya nggak ada di rumah. Untung ada cucu ya. Itu aja itu katanya dia. Jadi aku tapi dia yang tahu semua ini katanya. Jago benar gitu. Tuhan ada cucu. Puji Tuhan ada cucu. Ibunya katanya. Mama Brahmana pun PJJ nanti udah bisa ya 2 minggu lagi. Kamera. Oi. Ya, jadi itu mana bengkilaku? Ginting Megana dari Bandar Baru. Dari Bandar Baru. Ayo ya, kamera Tadi aja Mama Brahmana aku lupa, makanya aku keluar dulu, aku cari Mama Brahmana. Jumat depannya lagi, Bapak. Bengkilnya ginting ya, Kak. Ya, nanti aku cari lagi ya. Iya, dari Bandar mana itu? Bandar Baru. Kan sudah ini. Itu ada katanya. Bapak Ius. Apa mungkin kali nggak bisa zoom. Oh, nggak bisa zoom ya? Ke sana. Dikirim Bapak Ius ke sana, tapi dia nggak buka zoom-nya kali di sana. Telepon Nggak ada zoom-nya sana. Kak Pera, telepon Kak Pera. Telepon Kak Pera. Ya, nanti aku telepon, nanti dia coba diajari lagi. Bagus di Bandar Baru. Tolong diajari. Halo Biring, kenapa dada Biringku sayang? Ini Mama Nanda Eli nih ya, Nanda Eli. Oh, Bibi Nanda Eli, dada Biring. Ada vilanya di sana. Di Eli gimana kondisinya? Di rumah. Badannya kesehatan di Eli. Tadi kan dikasih tahu buru-buru kan. Sama itulah. Anita. Gamaliel. Nada kepo. Itu kecil Gamaliel. Lihat itu. Piring Diki eksekutif. Mama Emma udah. Itu selesaikan. 6 menit lagi katanya. Tunggu sebentar. Ada lagi yang mau coba ini ngerana mute unmute. Sama gambar video semua kelihatan ya gambar videonya. Mama Darwin mana nih? Mama Nanti Darwin. kan ada rekaman. Nanti ini kan direkam nih.
Oh iya. Mana nggak ada? Nanti dikirim Ari ke Sergius, kirim Sergius ke saya, dan saya kirim ke Saitun rekaman ini. Oke. Supaya yang belum ikut nanti kita bisa ikut. Oke. Oh tadi tuh Bibi Kirimnya ke Saitun. Apa? Opung David tadi panjang. Iya. Kirim juga. Udah aku kirim Pio ya, Pio. Bibi, Opung David. Nenek juga belum makan. Fotonya kok belum kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Itu kita coba supaya tahu gambar video itu ada Bi. Disentuh gambar videonya supaya hilang garisnya. Halo Bi. Kayaknya udah live deh Kak. Minumnya mana? Kayaknya udah live deh Kak. Oh, udah live ya. Halo. Kirim Samuel. Iya, sama Nade Samuel mana? Kirim Samuel. Iya, belum masuk. Kayaknya Mami Samuel belum masuk. Sekarang yang khotbah Gamaliel. Yang khotbah Gamaliel. Oh, Gamaliel khotbah sekarang ya. Gamaliel. Kalau dikasih musik, enak nih kalau dikasih musik ya. Oh ya. Di Bandar Baru itu. Bertobatlah Nina. Halo, ini eksekutif ya. Siapa itu? Udah ya. Tanggal 5 Juni pakaiannya si kakak. Tanggal 5 Juni pakaiannya apa? Kuning. Hitam kali ya. Hijau boleh, hijau. Ya, hijau ya. Hijau aja kali. Semua ada itu. Warna-warni aja. Oh, warna-warni. Ya, warna-warni aja. Oh, warna-warni. Warna-warni. Iya, dari kiri. Ada jambu, hijau. Ada hijau, ada biru, ada putih. Ya, semua warna ya. Warna-warni ya. Ya, pelangi. Sesuatunya. Ya. Oke deh. Udah ya, Ari. Ari, makasih. Ya. Makasih. Jujur. Jujur dia kan. Ya, boleh Ari tutup boleh. Nanti kami nggak kelar-kelar ini kalau kami tutup. Ya, Bi. Ya.